Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam IDX Second Session Closing. Dan sebelum kita lanjutkan ulasan dan juga diskusi di hari ini, saya ingin ajak Anda untuk melihat sejumlah saham-saham yang direkomendasikan oleh analis di hari ini dan juga dapat Anda cermati di layar televisi Anda. Pemirsa, ada 4 saham. Di antaranya ada saham Mina. Ini yang mendapatkan ataupun masuk dalam rekomendasi di hari ini dengan target di 141, trading buy area 125, support di 113. Kemudian juga ada saham pilihan lainnya, ada TOWR yang juga mendapatkan rekomendasi buy ataupun trading buy area di 550. Sementara ada saham Mika, ini juga masuk dalam rekomendasi di hari ini. Kemudian jika kita cermati lebih lanjut, ada saham berikutnya, ada Nike yang juga masuk dalam salah satu saham pilihan dari analis di hari ini. Namun sekali lagi, keputusan investasi kami kembalikan dari masing-masing dari Anda. Ya, selanjutnya kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bapak Hadrian Maynard Taslim, Head of Equity Sales PT Yakin Bertumbuh Sekuritas. Pak Hadrian, dari indeks harga saham gabungan dan juga tadi sejumlah saham pemberat, kita bergeser ke saham pilihan terlebih dahulu. Ada 4 saham yang masuk dalam rekomendasi Anda di hari ini, boleh kita gali lebih lanjut. Saham pertama ada Mina di sana dengan target terdekat di 141. Apa yang menarik dari Mina? Ya, Mina ini baru mendapatkan efektif right issue ya 164 miliar, tujuannya sekitar rasio 2 lama banding 1 baru nih dengan harga tebus di 50. Nah, tujuannya emang untuk ekspansi usaha ya di sini untuk Mina. Jadi secara teknikal juga ada volume besar ya 2 hari terakhir ya, baru fresh breakout dari sideways yang cukup lama sekitar 3 bulan sideways. Jadi ini memang technical buy. Technical buy dengan target tadi ya sudah disebutkan bahwa area beli di 125, di saya 123 sampai 125, target 141, support 113. Nah itu untuk Mina, karena emang ada red issue sih yang dalam waktu dekat sudah efektif gitu dapat dari OJK. Oke, di penutupan hari ini Mina bergerak naiknya signifikan lebih dari 11% ke level 123. Belum ketinggalankah kalau untuk mengejar di target yang tadi, Pak Adrian? Belum, masih masuk area beli saya sih, 120-an, 123, 125 masih masuk area beli sih. Oke, ini berarti technical buy. Untuk kemudian berapa lama yang Anda sarankan untuk memperhatikan saham Mina ini? Oh, Mina ini saya rasa sih katalis red issue aja ya baru efektif. Jadi mungkin day trade aja teman-teman, maksimal 3-5 hari aja gitu. Day trade 3-5 hari karena tadi ada katalis utamanya adalah dari right issue yang dilakukan oleh perseroan. Itu dia tadi pemirsa saham pilihan Mina di level saat ini di penutupan naik ke 11 ataupun 11,82% ke level 123 dengan target dan juga support tadi yang juga sudah disebutkan oleh Pak Hadrian. Kita bergeser ke saham pilihan kedua dari Mina, ada saham Tower di sana yang juga masuk dalam rekomendasi. Pak Hadrian, bagaimana kemudian dengan Tower? Tower ini secara teknikal ada volume spike ya, kita bilang volume spike, kita tiba-tiba rame dan menembus MA20 di sini. Jadi kita masukkan trading buy ya di area 550, area harga sekarang dengan target 595, support 515. Selain itu memang ada katalis juga, anak usahanya mengakuisisi data waktu itu karena ini sedang proses mandatory tender offer nih periode ini. Jadi memang ada katalis itu juga. Tapi secara teknikal memang ada volume yang spike juga ya. Jadi memang trading buy secara teknikal. Trading buy untuk Tower begitu yang juga kita lihat di hari ini naiknya juga lagi-lagi cukup kencang ke level Rp550. Trading buy untuk kemudian saham Tower yang sekali lagi kami ingatkan bahwa disclaimer on, keputusan kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Saham pilihan ketiga berikutnya ada saham Mika di sana Pak Hadrian dengan target di 2.790. Apakah kemudian level-level saat ini menjadi saat yang cukup tepat untuk berpikir ataupun melakukan penambahan di Mika? Ya, Mika ini buat aku trading buy juga ya, tembus MA200, secara teknikal buy di 2680 areanya, targetnya di 2790 dengan support 2570. Ini cukup bagus ya, sudah rebound juga dari level terendah di 2380 di bulan kemarin. Jadi udah ada reversal ya, penguatan kembali untuk kembali ke jalur uptrend. Kembali ke jalur uptrend, sudah ada reversal begitu ya Mika. Bagaimana kemudian hari ini juga menguat 2,29% ke level 2.680. Mohon maaf, tadi saham ketiga ada Mika. Dan kita lanjutkan ke saham berikutnya, ada saham Nike di sana yang juga masuk dalam rekomendasi Anda di hari ini Pak Adrian. Silakan untuk Nike. Ya, kalau naik sih sebenarnya masuk saham yang high frekuensi ya, karena ini frekuensi 8 kali lipat dengan volume 10 kali lipat, jadi cukup tinggi ya. Ini masukkan kategori day trade juga naik. Area beli di 198, target 218, supportnya 179. Nah, ini untuk naik ya.
Ini tadi sempat dikunci arah ya, tapi terakhir kendor di sesi 2. Ini kenapa beri? Karena murni karena teknikal aja, karena volume dan frekuensi tinggi aja. Oke, technical, volume dan frekuensi tinggi untuk saham naik yang hari ini ditutup di level Rp191 per saham itu. Tadi pemirsa 4 saham pilihan yang bisa masuk dalam radar investasi Anda. Tapi sekali lagi kami ingatkan bahwa keputusan kepada investasi dari saham-saham tadi kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Baik, dari saham pilihan kita bergeser ke indeks harga saham gabungan terlebih dahulu. Pak Adrian dan juga pemirsa, kita cermati bagaimana kemudian posisi dari indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan di Rabu hari ini. Di mana terpantau berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan memang masih bergerak di zona merah 0,49% ke level 6.881,24. Dan jika kita lihat dari perdagangan di hari ini sendiri di level terendah di 6.838, nilai transaksi 10,69 triliun rupiah. 407 saham bergerak melemah, 212 saham bergerak menguat, dan 341 saham lainnya bergerak stagnan. Dan jika kita lihat sejumlah saham terutama Bank Big Caps memang masih menjadi penekan utama dari laju indeks harga saham gabungan pada perdagangan di Rabu hari ini. Dan jika kita lihat selain IHSG, pemirsa, ada MNC 36 yang juga terkoreksi 0,47%. Jakarta Islamic Index melemah 0,91%. Kemudian LQ 45 turun 0,57% ke 766,221. Sementara jika kita lihat dari sisi sektoral, konsumsi non-primer ini menguat 0,8%, kesehatan menguat 0,69%, barang baku turun 1,74%, dan juga teknologi melemah 1,46%. Adapun dari sisi saham-saham yang masih bergerak menghijau pada perdagangan di hari ini, dari sisi top gainers ada saham DSSA, ini bergerak menguat, dan saham Asta Internasional ini juga cukup menghijau pada perdagangan di hari ini ke 4.640. Saham Mina naik ke level Rp123, begitu pula saham Tower naik ke posisi Rp550. Sementara dari sisi top losers ada saham BRPT yang bergerak terkoreksi ke level Rp1.580, Antam turun ke level Rp2.990, Cuan terkoreksi ke Rp1.205, dan juga BRMS melemah ke Rp392. Baik Pak Hadrian, usai tadi posisi dari indeks harga saham gabungan, nanti akan kita lanjutkan kembali dengan saham-saham yang sudah mulai ditanyakan oleh para pemirsa IDX. Tapi nanti usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami, IDX Second Session Closing segera kembali. Masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing, dan tentunya kita lanjutkan kembali ulasan terkait dengan sejumlah saham di hari ini. Pak Hadrian, tadi sejumlah saham ini sudah masuk yang dipertanyakan oleh para pemirsa, tapi sebelum ke sana saya ingin meminta komentarnya sedikit terkait dengan posisi penutupan dari indeks harga saham gabungan yang memang masih belum bisa keluar dari zona merah. Apakah kemudian ini memang mengkonfirmasi apa yang kemudian tadi Anda disampaikan di awal, dan memang sepertinya belum ada katalis yang cukup besar untuk kemudian membuat IHSG menghijau? Ya, betul sekali. Ini IHSG merah, ya tadi beberapa katalis ya. Dari domestik saya rasa IPO Jumbo masih menanti ya, ada 8 IPO, banyak investor retail yang mempersiapkan cash-nya untuk ikut IPO tersebut, dan juga ada faktor global ya, terkait 10 juri, terkait 90 hari penundaan perang tarif oleh Donald Trump, dan mungkin perkembangan perang Timur Tengah ya. Nah, itu masih menjadi perhatian investor gitu. Baik, itu memang masih kemudian cukup sesuai dengan apa yang kemudian diperkirakan. Sementara jika kita tahu katalis-katalisnya tidak cukup banyak, tapi memang laporan keuangan ini masih terus dikeluarkan begitu ya oleh sejumlah emiten. Salah satunya ada saham MBMA ataupun emiten dari Merdeka Battery Materials. Ini pendapatannya turun, laba bersihnya juga turun di kuartal pertama 2025. Untuk saham MBMA sendiri sebetulnya dengan kondisi fundamental demikian, apakah memang masih cukup menarik atau justru ada strategi berbeda untuk saham satu ini, Pak Adrian? Iya, ini terkait saham komoditas ya, atau saham energi ya. Ini memang turun menjadi rugi bersih 57,3 miliar dibanding year on year untung 58 miliar.
Nah, ini memang secara fundamental kurang bagus ya. Tapi saya lihat mungkin kan baru Q1, Ya. masih ada Q2, ada Q3 dan Q4. Nah, mungkin kita melihat nanti secara year on year, secara full year aja gimana gitu. Technically sih MBMA not bad ya, masih di atas MA 200. Jadi saya rasa bagi investor yang ingin hold atau keep barang ini juga masih layak ya secara teknikal. Dengan supportnya ada di 420 ya, dengan resistannya ada di sekitar 476 saat ini. 420 resisten di 476, MBMA masih harus dinantikan kembali bagaimana kemudian kinerja di kuartal-kuartal berikutnya meskipun masih cukup baik secara teknikal dengan level-level yang tadi bisa Anda cermati. Baik, kita langsung saja bergeser Pak Hadrian ke saham-saham yang sudah ditanyakan oleh para pemirsa melalui WhatsApp interaktif kami dan Anda juga bisa bergabung pemirsa melalui WhatsApp interaktif kami untuk bertanya. Yang pertama ini sayang sekali tidak menyebutkan nama. Terima kasih sudah mengirimkan pertanyaan. Ini menanyakan singkat sekali saham BBTN seperti apa prospeknya, bagaimana rekomendasinya, Pak Hadrian? Ya, BBTN secara teknikal sudah kurang bagus ya, lagi uji support di 1055. Buat saya sih ini lebih ke arah dihindari dulu, karena masih belum ada tanda-tanda bagus ya. Resistannya ada di 1150 saat ini yang bisa dicermati, kalau tembus baru layak beli. Kalau saat ini sih wait and see dulu dengan support 1055. Itu untuk BBTN. Wait and see terlebih dahulu, support di 1055, hari ini BBTN ditutup di level 1090, pemirsa, atau melemah 0,46%. Itu untuk BBTN. Jadi memang ini menjadi apa yang kemudian bisa dicatat begitu untuk BBTN. Sementara kita lanjutkan ke saham berikutnya. Ini saya bergeser ke saham yang perbankan dulu ya, Pak Hadrian. Ini ada juga yang ditanyakan oleh Pak Robert. BMRI di sana. Nah, untuk BMRI sendiri seperti apa? Ini Pak Robert sepertinya tidak cukup spesifik bertanyanya. Mungkin kita samakan saja prospek dan rekomendasi untuk BMRI. Ya, BMRI juga seperti big cap yang lain ya, lebih ke WNC ya, terutama saat ini sedang uji level support 4750 supportnya saat ini. Nah, buat aku nih cukup dekat ya dengan supportnya ya, karena kalau ditembus support berikutnya cukup jauh nih, di sekitar 4560 gitu ya. Jadi mungkin perlu dicermati untuk bank-bank WNC dulu, tunggu mantul. Nah, potensi beri ketika dia kembali ke atas level 5000 ya, BMRI baru bagus lagi gitu. Cuma ini karena saham defensif, mungkin nanti tunggu supportnya beberapa hari ya sideways dulu baru layak dipantau gitu. Oke, tunggu supportnya dalam beberapa hari karena memang ini sideways-nya masih cukup terlihat. BMRI di 4.770. Lagi-lagi sepertinya yang disematkan adalah wait and see begitu ya. Tadi BBTN demikian, kemudian juga dengan BMRI. Pak Robert, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Tadi sudah masuk melalui WhatsApp interaktif kami. Baik, kita tinggalkan dua saham tadi, kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Bapak Victor dari Malang. Pak Hadrian ini bertanya soal saham Bumi. Sudah punya di 100, bagaimana kemudian prospek Bumi untuk ke depan? Ya, Bumi ini sebenarnya agak krusial ya. Dia lagi menguji level MA50 nih di 114. Pas tutupan hari ini 114. Jadi perlu dilihat besok ya, apakah bikin new high atau new low gitu. Kalau new high saya rasa masih boleh keep, karena ada sentimen positif yaitu kuasi reorganisasi dia yang sudah disetujui ya. Dimana kuasi itu artinya dia menghapus bukukan kerugian dia yang lama gitu. Harusnya secara jangka panjang ini lebih bagus gitu ya. Tapi secara teknikal lihat aja besok kalau bikin new high, apakah tembus level 120, Bumi boleh di hold untuk target jangka panjangnya mungkin di 140 ya, secara jangka menengah, jangka panjangnya. Oke, Bumi bisa di hold untuk target jangka panjangnya, tentunya target yang lebih tinggi karena saat ini Bumi ditutup di level 114. Tapi jika belum punya nih Pak Hadrian, apakah kemudian dengan level-level tadi yang memang masih bisa dituju, masih cukup oke untuk dipilih? Ya, mungkin bisa dipilih jika dia tembus level 120 tadi ya, level MA20-nya ya. Misalkan mungkin udah terlanjur punya kan mau nggak mau kita keep ya. Tapi kalau belum punya, nanti tunggu aja teman-teman ketika dia konfirmasi trading buy ketika break 120 gitu. Oke, break 120 jika memang belum punya. Sementara tadi Pak Victor sudah punya di 100. Tadi bagaimana kemudian prospek dan juga potensinya sudah disebutkan oleh Pak Hadrian ya, Pak Victor ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Dan selanjutnya ini ada Pak Jason dari Jakarta bertanya saham BULL, BULL, support dan resisten terdekat serta rekomendasinya seperti apa? Ya, secara bull sih mulai bikin tangga naik ya secara pelan-pelan. Jadi saya rasa boleh keep atau hold dengan support di 122, resisten di 155. Oke, 155 begitu ya, masih bisa di keep untuk kemudian bull di mana saat ini ditutup di level 131 atau melemah 0,76%. Pak Jason, itu tadi jawaban untuk bull. Sementara ada pertanyaan berikutnya, ini tidak menyebutkan nama, sayang sekali, bertanya soal saham BRMS. Pak Hadrian, bagaimana kemudian BRMS saat ini, seperti apa kembali prospeknya?
Ya, BRMS ini mirip-mirip saham Bumi ya secara pergerakan. Dia lagi menguji level MA50-nya di 392 saat ini. Buat aku ini wait and see juga. Kalau dia break 420, nah itu baru ngajak beli ya. Kalau sekarang dengan support 384 gitu. Baik, Jadi itu ya. ready wait and see dulu. Nah. Oke, wait and see terlebih dahulu untuk saham BRMS begitu ya, karena memang masih cukup mirip-mirip secara pergerakan dengan Bumi tadi yang disebutkan oleh Pak Hadrian. Itu semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda yang sayang sekali tidak menyebutkan nama. Baik, sepertinya waktu kita terbatas Pak Hadrian karena memang masih cukup banyak sebetulnya pertanyaan yang masuk tapi tidak bisa kita bahas. Mungkin kita bisa bahas di sesi lainnya. Pak Hadrian, terima kasih banyak atas waktunya hari ini sudah berkenan hadir di IDX Second Session Closing. Kita akan kembali lanjutkan ulasan kita di sesi lain. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mas Fajar, sehat selalu semua. Ya pemirsa, jangan lupa tentunya saksikan program Prime Market Highlights yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Royong pamit undur diri. Sampai jumpa.